Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 776-780. Bab 776. Melihat Kinlan mengangkat wajahnya, seolah meminta ciuman, Fendi Zanders langsung tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena perilaku Kinlan hari ini sungguh tidak normal. Kinlan pernah meminta Fendi Zanders untuk menciumnya ketika dia berada di kamar pribadi klub Kaisar. Tapi saat itu sedang akting, tapi tidak ada seorang pun di sini saat ini. Jelas tidak masuk akal bagi Kinlan untuk melakukan tindakan aneh seperti itu lagi. Untuk sementara, Fendi Zanders tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia benar-benar menciumnya, Fendi Zanders masih akan sedikit takut. Tetapi jika mereka tidak berciuman, Fendi Zanders khawatir Kinlan akan merasa sedikit malu. Tepat ketika Fendi Zanders ragu-ragu, Kinlan tiba-tiba membuka matanya, dengan sedikit kemarahan di matanya, dan bertanya kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, mengapa kamu tidak menciumku sekarang? Untuk apa aku menciummu?" Fendi Zanders pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan balas berbisik kepada Kinlan. "Apakah kamu bodoh? Aku baru saja memejamkan mata untuk membiarkanmu menciumku. Apa kamu tidak tahu?" Kinlan menatap Fendi Zanders dengan tajam. "Saya tidak tahu." Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kamu tahu sekarang, bukan? Kamu menciumku sekarang." Kinlan menutup matanya sambil berbicara. "Guru, sebaiknya kamu berhenti membuat masalah. Aku muridmu. Kenapa aku harus menciummu?" Fendi Zanders berbisik kepada Kinlan. "Kalau begitu kamu tidak ingin menciumku, kan?" Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Bukannya kami tidak ingin berciuman, tapi kami bukan pasangan. Kenapa aku harus menciummu?" Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Saat ini, Fendi Zanders berbicara dari hatinya. Lagi pula, tidak ada pria yang bisa menahan godaannya ketika berhadapan dengan kecantikan seperti Kinlan, begitu pula Fendi Zanders. Saat Fendi Zanders mencium Kinlan di dalam kotak sebelumnya, dia masih tidak bisa melupakan perasaan itu. Tapi Fendi Zanders merasa bahwa permintaan Kinlan untuk menciumnya sekarang tidak sesederhana sekadar merayunya. Kamu baru saja lulus ujianku." Kinlan menatap Fendi Zanders dengan ringan. "Tes." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. "Itu benar, tadi adalah ujianku untukmu." Kinlan sedikit mengangguk. "Tes apa? Guru, apa yang kamu bicarakan?" Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Kinlan. "Aku baru saja ingin mengujimu, apakah kamu benar-benar menyukaiku?" "Aku sangat puas dengan penampilanmu barusan, bocah Zanders. Aku ingin memperingatkanmu, kamu tidak boleh menyukaiku, jika tidak kamu akan menyukaiku dan aku sangat berbahaya, apakah kamu mengerti maksudku?" Kinlan memandang Fendi Zanders dengan sangat serius dan berkata. Fendi Zanders melihat wajah bingung Kinlan, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Itu bukan guru Kin, kapan aku mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu? Kamu tidak menyukainya sekarang, tapi bukan berarti kamu tidak akan menyukainya di kemudian hari. Aku hanya mengingatkanmu sebelumnya hari ini. Sekarang kamu mungkin tidak mengerti maksudku dengan kata-kata ini, tapi cepat atau lambat kamu akan mengerti." Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu menepuk-nepuk pakaiannya dan berdiri, dan berkata dengan lembut, "Oke, kamu bisa kembali bersamaku." Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa kata-kata Kinlan hanya mengatakan maksudnya. Tetapi ketika dia mendengar Kinlan mengatakan bahwa dia akan kembali, dia akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian perlahan berdiri. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak bangun, dia tiba-tiba mendengar suara angin kencang yang menusuk. Mungkin karena seringnya berkelahi dengan Yuan Bao, kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang terbang menuju posisinya. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa yang sedang terjadi, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia dalam bahaya sekarang. Fendi Zanders tanpa sadar memeluk pinggang lembut Kinlan, lalu langsung melemparkan Kinlan ke tanah. "Ah!" Kinlan berseru secara naluriah. Detik berikutnya, belati tajam terbang melewati lengan Fendi Zanders. Meskipun kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, karena Fendi Zanders membuang sedikit waktu ketika dia melemparkan Kinlan ke bawah sekarang, belati itu masih memotong lengan Fendi Zanders, dan darah segera mengalir keluar. Setelah Fendi Zanders merasakan sakit di lengannya, dia tahu bahwa penilaiannya tidak salah. Jadi dia langsung menyeret Kinlan untuk bersembunyi di samping bangku cadangan. Kinlan tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders di sampingnya, dan kemudian menemukan luka di lengan Fendi Zanders. "Fendi Zanders, kamu berdarah," bisik Kinlan kepada Fendi Zanders. "Tidak apa-apa, ini hanya goresan." Fendi Zanders menjawab Kinlan dengan ringan. Kinlan memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. "Panggil." Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan pandangannya pada belati di tanah.
Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak bersenjata sekarang, jadi dia jelas bukan lawan si pembunuh. Jadi dia secara naluriah ingin pergi dan mengambil belati di tanah. Dan Qin Lan juga sangat tenang saat ini, yang membuat Fendi Zanders merasa sedikit tidak percaya. Jika itu adalah wanita biasa, dia pasti akan diliputi ketakutan dalam menghadapi situasi seperti itu. Tapi Qin Lan bahkan tidak memiliki ekspresi panik, dan berdiri diam di belakang Fendi Zanders sepanjang waktu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang. Dia berkata kepada Qin Lan dengan suara rendah, tidak peduli apa yang terjadi sebentar lagi, kamu tidak ingin bergerak, mengerti? Qin Lan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Kali ini, kamu masih bisa tertawa. Melihat ekspresi wajah Qin Lan, Fendi Zanders terdiam. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak. Qin Lan sedikit mengangguk. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu ingin pergi dan mengambil belati di tanah. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin muncul. Belati tajam terbang ke arah lengan Fendi Zanders lagi. Untungnya, kecepatan reaksi Fendi Zanders relatif cepat, dan dia langsung menarik lengannya, jika tidak, belati itu mungkin akan menembus lengannya. Namun, Fendi Zanders juga dapat menentukan perkiraan lokasi si pembunuh melalui arah terbangnya belati. Ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa pembunuh ini sangat kuat. Yang hilang dari Fendi Zanders saat ini adalah lawan si pembunuh, belum lagi ada beban di samping Fendi Zanders saat ini. Jika Fendi Zanders sendirian, dia bisa melarikan diri sepenuhnya. Tetapi jika Fendi Zanders melarikan diri, apa yang akan dilakukan Qin Lan? Saat ini, situasi Fendi Zanders sangat berbahaya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan Qin Lan masih terlihat ceroboh, menatap Fendi Zanders sambil tersenyum. Bab 777. Setelah Fendi Zanders melihat senyuman tak berperasaan di wajah Qin Lan, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia merasa bahwa Qin Lan tidak menyadari keseriusan masalah saat ini, jika tidak, Qin Lan tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk berbicara dengan Qin Lan sekarang. Dia mengambil napas tajam, dan kemudian menggunakan metode mengamati napas yang diajarkan kepadanya oleh Ye Juechen untuk menilai lokasi si pembunuh. Metode mengamati Qi yang diajarkan Ye Juechen kepada Fendi Zanders tidak hanya dapat menilai kekuatan seseorang, tetapi juga menilai posisi orang tersebut. Pada saat ini, lingkungan sekitar gelap gulita, dan ditambah dengan masalah sudut, mustahil bagi Fendi Zanders untuk melihat di mana pihak lain berada. Oleh karena itu, metode pengamatan Qi adalah metode yang paling efektif dan bermanfaat. Fendi Zanders dapat merasakan kecepatan gerakan si pembunuh tidak terlalu cepat. Tapi dia perlahan mendekati tempat dia dan Qin Lan berada, yang menunjukkan bahwa si pembunuh masih sangat berhati-hati. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, memusatkan perhatiannya, dan mengawasi lokasi spesifik si pembunuh. Begitu si pembunuh mendekati jangkauan serangan Fendi Zanders akan menembak. 5 meter. 3 meter. 2 meter. Setelah Fendi Zanders merasa jaraknya dekat, dia menggunakan betisnya untuk bergegas menuju posisi si pembunuh. Pada saat ini, Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa dia harus menyingkirkan si pembunuh sebelum dia dapat bereaksi. Jika tidak, dalam situasi saat ini, mustahil bagi Fendi Zanders untuk membawa Qin Lan keluar dari tempat ini. Setelah Fendi Zanders bangun, dia menyadari bahwa tubuh si pembunuh tidak kuat, melainkan kurus, memegang 2 belati di tangannya. Ketika si pembunuh melihat Fendi Zanders muncul, dia melemparkan belati di tangannya tanpa ragu-ragu sama sekali. Namun pembunuh ini masih terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi tidak semua belati itu mengunci Fendi Zanders, melainkan satu mengunci posisi Fendi Zanders, dan yang lainnya mengunci posisi Qin Lan. Informasi yang diperoleh si pembunuh adalah bahwa Fendi Zanders hanyalah orang biasa. Jadi ketika dia bergerak, dia memperlakukan Fendi Zanders sebagai orang biasa. Tetapi saat ini, kecepatan Fendi Zanders telah jauh melebihi jangkauan orang biasa, dan belati pertama si pembunuh secara alami meleset dari Fendi Zanders. Namun belati lainnya dengan kuat mengunci posisi Qin Lan. Setelah Qin Lan melihat belati terbang menuju posisinya, keanehan muncul di matanya. Dan Fendi Zanders berteriak keras di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuh ini bisa mengunci 2 sasaran sekaligus. Jadi Fendi Zanders memberikan waktu terbaik untuk mengalahkan si pembunuh dalam sekejap, tetapi berbalik dan bergegas menuju posisi Qin Lan. Fendi Zanders memblokir tubuhnya di depan Qin Lan. Belati itu langsung mengenai Fendi Zanders. Pada saat ini, Qin Lan sedang berjongkok di samping kursi. Karena sudutnya, meskipun belati si pembunuh terbang ke arah kepala Qin Lan, ia terbang dengan sudut yang rendah. Jadi setelah Fendi Zanders berdiri di depan Qin Lan, belati itu tidak mengenai bagian vital Fendi Zanders, melainkan menusuk paha Fendi Zanders di dekat pantatnya. Mendesis. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, ekspresi wajahnya menjadi pucat, dan darah perlahan mengalir di sepanjang kaki celananya.
Setelah si pembunuh melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Pembunuh ini juga merupakan pembunuh terkenal di dalam dan luar negeri. Dia sangat terampil dan sangat suka menggunakan pisau lempar. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di bawah pisau lempar si pembunuh. Pembunuhnya juga telah menyelidiki informasi Fendi Zanders secara mendetail sebelumnya, dan dia merasa bahwa Fendi Zanders hanyalah orang biasa, jadi seharusnya sangat mudah baginya untuk membunuh Fendi Zanders. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan oleh si pembunuh adalah bahwa keterampilan Fendi Zanders akan sangat menakutkan, dan kecepatan reaksinya akan sangat cepat. Saat belati kedua terbang ke arah Kinlan barusan, Fendi Zanders mampu bereaksi dalam waktu sesingkat itu, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit luar biasa. Sepertinya aku meremehkanmu. Pembunuh itu melihat posisi Fendi Zanders dan tidak bisa menahan nafas pelan. Namun tidak ada rasa takut di mata si pembunuh, sebaliknya dia sangat tenang. Karena dia tahu paha Fendi Zanders terluka parah saat ini, tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, itu tidak masalah. Dia ingin membunuh Fendi Zanders sekarang, itu sangat mudah. Wah, aku tidak menyangka kamu menjadi cukup kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, terus kenapa? Kamu harus mati di sini hari ini. Selama kamu mati, maka aku akan dianggap telah menyelesaikan tugas. Pembunuhnya melihat posisi Fendi Zanders dan menunjukkan senyuman yang sangat kejam. Dan Fendi Zanders memandang si pembunuh dengan dingin, lalu bertanya kepada si pembunuh tanpa ekspresi, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Pembunuhnya mencibir. Dan Fendi Zanders perlahan menggerakkan kaki kanannya. Meskipun kaki kanan Fendi Zanders terluka saat ini, hal itu tidak mempengaruhi pergerakan Fendi Zanders. Saya menyarankan Anda untuk tetap diam. Melihat Fendi Zanders ingin bergerak, si pembunuh berteriak kepada Fendi Zanders dengan wajah kosong, dan kemudian melanjutkan, saya tahu Anda memiliki beberapa keterampilan, dan kecepatan Anda juga sangat cepat, tetapi jangan lupa bahwa ada orang lain di belakang. Kamu. Wanita, jika kamu berani bergerak lagi sekarang, aku akan langsung membunuh wanita di belakangmu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata si pembunuh, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Kinlan, dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Tanpa Kinlan, Fendi Zanders pasti punya cara untuk menyingkirkan pembunuh ini. Namun saat ini, Kinlan masih berada di belakang Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders melarikan diri, Kinlan pasti akan mati. Tugasmu kali ini adalah aku, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi aku tetap di sini, bisakah kamu melepaskannya? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berteriak kepada si pembunuh dengan suara rendah. Pembunuhnya memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi kosong, hehe, saya tidak menyangka kamu begitu penyayang dan benar. Wanita ini memang bukan target saya, dan saya tidak ada hubungannya dengan hidupnya atau kematian. Hubungan, tetapi wanita ini telah melihat wajahku, dan dia juga tahu bahwa akulah yang menyentuhmu, jadi jika wanita ini tidak mati, aku akan sangat berbahaya, dan aku tidak dapat menyetujui permintaanmu. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu menatap si pembunuh dan terus bertanya, kalau begitu, bisakah Anda memberi saya waktu yang baik dan memberitahu saya siapa yang mengirim Anda untuk membunuh saya? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Pembunuh itu memandang Fendi Zanders dan langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata tanpa ekspresi, saya adalah pembunuh sebuah organisasi internasional, dan tugas yang saya terima semuanya diberikan kepada saya oleh atasanku, jadi aku hanya tahu siapa orang yang ingin kubunuh, tapi aku tidak tahu siapa yang ingin membunuhmu. Bab 778. Fendi Zanders memandang pembunuh di depannya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Saat ini, Fendi Zanders dan Kinlan benar-benar berada dalam situasi putus asa. Kaki kanan Fendi Zanders terluka. Meski arterinya tidak terluka, hal itu tetap mempengaruhi kecepatan geraknya. Dan saat ini, Fendi Zanders harus melindungi keselamatan Kinlan. Jadi meskipun Fendi Zanders bisa melarikan diri dari si pembunuh, Kinlan akan mati. Di mata Fendi Zanders, Kinlan adalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Tidak mungkin dia meninggalkan Kinlan di sini sekarang. Nak, aku tahu kamu sengaja menunda waktu, tapi aku sudah menjelaskan bahwa pengawalmu tidak ada sama sekali, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini, jadi sebaiknya kamu bersikap bijaksana. Bisa mengurangi penderitaanmu. Pembunuh itu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Pembunuhnya sangat mengetahui situasi Fendi Zanders. Dia tahu bahwa Fendi Zanders selalu ditemani oleh seorang pejuang yang sangat kuat. Inilah sebabnya mengapa si pembunuh tidak pernah melakukan apapun terhadap Fendi Zanders, karena si pembunuh khawatir dia bukanlah lawan dari pengawal Fendi Zanders. Sebaliknya akan mengagetkan ular. Tapi kali ini di Clubhouse Kaisar, berbeda. Long Chao merasa bahwa Clubhouse Kaisar adalah Clubhouse Fang Zihua, dan semuanya adalah orang-orang Fang Zihua, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun pada Fendi Zanders. Tentu saja, Long Chao tidak mengikuti.
Pembunuhnya hanya memanfaatkan waktu ketika Long Chow pergi dan menyerang Fendi Zanders. Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk menyentuh pakaiannya. Saat ini, di dalam pakaian Fendi Zanders ada pil yang diberikan Ye Juechen padanya. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu ramuan apa itu, apa yang akan terjadi jika dia memakannya sendiri. Tapi Ye Juechen berkata selama nyawa Fendi Zanders dalam bahaya, dia bisa meminum pil ini, yang bisa menyelamatkan nyawa Fendi Zanders. Obat mujarab ini awalnya hanya tersedia saat Fendi Zanders pergi ke lembah Yaowang. Tapi saat ini, Fendi Zanders putus asa. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada ramuan ini. Oke nak, aku tidak akan bicara omong kosong lagi padamu, persetan saja denganku. Pada saat ini, si pembunuh melihat posisi Fendi Zanders dan menggeram pelan, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat ini, si pembunuh sedang memegang belati berkilauan di tangannya. Selama si pembunuh melambaikan tangannya dengan lembut, Fendi Zanders akan mati di tempat. Jika Fendi Zanders menghindarinya, orang yang meninggal kemungkinan besar adalah Qin Lan yang berada di belakang Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat si pembunuh mengeluarkan belatinya, dia segera mengeluarkan pil dari pakaiannya dan bersiap untuk melemparkannya ke mulutnya. Tapi kecepatan reaksi si pembunuh lebih cepat. Setelah melihat tindakan Fendi Zanders, dia segera melambaikan tangannya dan menusukkan belati tepat ke leher Fendi Zanders. Suara mendesing. Tetapi pada saat kritis ini, belati lain terbang dari belakang Fendi Zanders. Kedua belati itu bertabrakan, dan belati si pembunuh langsung terlempar. Namun belati yang terbang dari belakang Fendi Zanders tidak berhenti sama sekali, dan terbang langsung menuju posisi si pembunuh. Fendi Zanders dan si pembunuh bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Belati itu menusuk dada si pembunuh dengan ketepatan yang tak tertandingi, dan darah muncrat. Pembunuhnya tidak pernah mengira belati akan terbang dari belakang Fendi Zanders, jadi ekspresi wajahnya sangat terkejut. Pembunuhnya menatap punggung Fendi Zanders dengan mata menatap, ekspresi wajahnya luar biasa, dan ada keterkejutan yang tak tertandingi di matanya. Pada murid si pembunuh, kecantikan dewasa terpancar. Dan Fendi Zanders berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru setelah Fendi Zanders melihat si pembunuh jatuh ke tanah, dia tanpa sadar menoleh ke belakang. Pada saat ini, berdiri di belakang Fendi Zanders adalah kecantikan dewasa dengan sosok tinggi dan temperamen glamor, dan kecantikan ini tidak lain adalah Qin Lan yang mengikuti di belakang Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Qin Lan di belakangnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Aku sudah lama tidak melakukan apapun, tapi untungnya kemampuanku tidak menurun. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan sedikit tersenyum. Dan Fendi Zanders memandang Qin Lan, mau tidak mau membuka mulutnya, dan ekspresinya menjadi sedikit linglung. Setelah sekian lama, dia tergagap dan bertanya pada Qin Lan, apakah kamu membunuh orang ini? Benar, aku membunuhnya. Qin Lan sedikit mengangguk, ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Keahlianmu sangat kuat. Apakah kamu juga seorang pejuang? Baru kemudian Fendi Zanders menyadari apa yang sedang terjadi, dan berteriak keras dengan mata terbuka lebar. Ya, saya juga seorang pejuang. Qin Lan sedikit mengangguk. Fendi Zanders menatap Qin Lan, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Baru pada saat itulah Fendi Zanders menyadari bahwa Qin Lan juga seorang pejuang, dan melalui cara Qin Lan membunuh si pembunuh tadi, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa kekuatan Qin Lan pasti lebih unggul dari miliknya. Karena kamu seorang pejuang, kenapa kamu tidak memberitahuku? Fendi Zanders menatap Qin Lan dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak. Sepertinya kamu tidak bertanya padaku, kan? Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Melihat ekspresi wajah Qin Lan, Fendi Zanders sangat terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jika Fendi Zanders mengetahui keterampilan Qin Lan begitu bagus sebelumnya, dia tidak akan buru-buru memblokir pisaunya untuknya sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Lan, yang terlihat sangat lemah di permukaan, akan memiliki keterampilan yang begitu menakutkan, dan dia juga seorang pejuang. Pada saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti mengapa latar belakang Qin Lan begitu menakutkan. Ternyata Qin Lan sebenarnya adalah seorang pejuang. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu bahkan memintaku untuk memblokir pisau itu untukmu. Pahaku masih berdarah. Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan dengan ekspresi patah. Saya ingin melarikan diri sendiri saat itu, tetapi Anda bersikeras untuk berdiri di depan saya. Apa yang dapat saya lakukan? Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan senyum tipis, dan kemudian melanjutkan, namun, saya juga tahu dari apa yang baru saja terjadi bahwa Anda, seorang sekutu, masih sangat dapat dipercaya. Dalam situasi berbahaya seperti ini, Anda masih bisa berdiri dan membantu aku memblokirnya. Pisau itu, saya sangat tersentuh. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan menghela nafas, lalu berkata tanpa daya, oke, saya sedang tidak ingin membicarakan hal ini dengan Anda sekarang. Anda membunuh orang ini, apa yang Anda akan lakukan selanjutnya?
Orang ini awalnya adalah seorang pembunuh profesional. Dia sekarang sudah mati di clubhouse Anda. Saya pikir Anda harus memiliki cara untuk menghadapi orang ini, bukan? Kinlan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Kinlan, Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Xie Huaqiang. Bab 779. Fendi Zanders tahu bahwa Xie Huaqiang adalah kakak laki-laki Jiang Cheng di masyarakat. Jadi saat ini, sangat cocok bagi Xie Huaqiang untuk menangani mayat tersebut. Fendi Zanders dengan singkat memberitahu Xie Huaqiang tentang situasinya, dan kemudian menutup telepon. Ini adalah clubhouse Kaisar, dan Xie Huaqiang adalah orang yang menangani mayatnya, jadi Fendi Zanders merasa seharusnya tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan kita berdua selanjutnya? Setelah Fendi Zanders selesai menelepon, dia bertanya pada Kinlan dengan lembut. Kinlan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya pikir pembunuh ini seharusnya memiliki kaki tangan di luar, dan kaki tangannya akan mengetahui bahwa orang ini sudah mati tidak lama lagi, jadi tidak aman di sini. Ayo keluar dari sini dulu. Mau kemana? Fendi Zanders menatap pahanya dan bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Kamu belum bisa pergi ke rumah sakit. Ada banyak orang di rumah sakit. Jika si pembunuh menemukan rumah sakit tersebut, kita berdua akan dalam bahaya, dan kamu tidak bisa pulang. Karena pihak lain dapat menemukan ini tempat, itu berarti mereka harus tahu di mana kamu tinggal. Di mana? Jadi kamu harus mengikutiku ke asramaku. Asramaku seharusnya lebih aman daripada rumahmu. Kinlan memandang Fendi Zanders dan menganalisis dengan lembut. Bagaimana dengan kakiku? Fendi Zanders menatap pahanya, dan berteriak dengan nada yang tidak bisa berkata-kata. Oh, kamu laki-laki, kenapa kamu jadi ibu mertua? Cedera kecil apa ini? Kinlan mau tidak mau menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke depan. Melihat punggung Kinlan, Fendi Zanders memiliki ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, gadis ini benar-benar tidak melukai punggungnya ketika dia berdiri dan berbicara. Bukan kamu yang terluka, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Meskipun Fendi Zanders berkata begitu, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kinlan sangat masuk akal. Tempat teraman saat ini adalah asrama Kinlan. Jadi Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk meninggalkan klub Kaisar bersama Kinlan. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders menyeret kakinya yang terluka, mengikuti Kinlan kembali ke Universitas Jiangcheng, dan kemudian datang ke asrama Kinlan. Setelah memasuki asrama, Fendi Zanders langsung duduk di sofa dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Pada saat ini, kaki dan lengan Fendi Zanders terpotong oleh belati, meskipun Kinlan membantu Fendi Zanders menghentikan pendarahan di taksi tadi. Tetapi meskipun pendarahannya telah berhenti, kaki kanan Fendi Zanders masih sangat sakit. Sepanjang perjalanan, Fendi Zanders telah memarahi Kinlan ribuan kali. Jika bukan karena Kinlan, Fendi Zanders tidak akan pernah mengalami cedera serius seperti ini. Kamu istirahat dulu di sini, aku akan mengambilkanmu obat. Setelah memasuki asrama, Kinlan langsung menyingkirkan Fendi Zanders, dan kemudian mencari melalui kotak dan lemari di aula. Beberapa menit kemudian, tidak ada yang serius pada lengan Fendi Zanders, itu hanya luka sederhana, jadi tidak perlu membalutnya. Yang paling serius adalah kaki kanan Fendi Zanders. Karena belati tersebut melukai luka sedalam beberapa sentimeter di kaki kanan Fendi Zanders, jika tidak dibalut tepat waktu, kemungkinan besar akan memburuk. Buka celanamu. Kinlan menghampiri Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinlan, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Guru, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu akan melepas celanamu. Kinlan duduk di samping Fendi Zanders sambil berbicara. Apa, Tuan Qin, bukankah agak buruk bagi kami melakukan ini? Kami adalah dua pria dan janda yang kesepian, dan Anda meminta saya melepas celana saya tepat setelah kami masuk. Saya bukan tipe orang yang menurutmu. Fendi Zanders berkata kepada Kinlan tanpa daya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong, aku menyuruhmu melepas celanamu untuk membalutmu. Kinlan menatap Fendi Zanders dengan ringan, dan kemudian melemparkan perban itu ke sofa. Biarpun kamu ingin membalutku, kamu tidak perlu melepas celanamu, kan? Fendi Zanders membeku sesaat, lalu berkata dengan nada tak berdaya. Omong kosong, di mana lukamu? Hatimu tidak tahu. Kalau kamu tidak melepas celanamu, bagaimana aku bisa membalutmu? Katakan padaku. Jawab Kinlan dengan tidak sabar. Tapi Fendi Zanders memandang Kinlan dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bagaimanapun, hanya ada dia dan Kinlan di ruangan ini. Jika dia melepas celananya, gambarnya akan menjadi terlalu ambigu. Terlebih lagi, jika Fendi Zanders harus melepas celananya di depan wanita seperti Kinlan, Fendi Zanders akan merasa agak malu.
Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, apa, Tuan Qin, saya bisa membalut diri saya sendiri tanpa Anda membantu saya. Apakah Anda yakin bisa membalut diri Anda sendiri? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya yakin. Fendi Zanders mengangguk. Tidak apa-apa, kamu membalut dirimu sendiri, aku akan mandi dulu. Setelah Qin Lan melihat bahwa Fendi Zanders bersikeras untuk membalut dirinya sendiri, dia tidak banyak bicara. Dia langsung setuju, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Melihat Qin Lan hendak pergi, Fendi Zanders menatap botol obat di depannya, lalu mengerutkan kening dan berteriak, Tuan Qin, obat jenis apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat obat jenis ini sebelumnya? Itu tidak akan beracun, kan? Tanda tanya petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ekspresi tidak senang, kalian, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ini adalah obat emas leluhur keluarga kami, dan kebanyakan orang tidak melakukannya membutuhkannya jika mereka ingin menggunakannya. Itu hanya luka kecil sepertimu. Tidak akan lebih dari 2 hari, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Setelah mengatakan ini, Qin Lan membalikkan tubuhnya pantatnya dan berjalan ke kamar mandi. Tapi Fendi Zanders melihat botol obat di atas meja dan tidak bisa menahan keraguan sejenak. Dia merasa terluka hari ini karena dia menyelamatkan Qin Lan, dan Qin Lan tidak akan melukai dirinya sendiri jika dia memiliki hati nurani. Maka pada akhirnya, ia melepas celananya dan mengoleskan salep yang ada di botol obat tersebut secara merata ke lukanya. Meski Fendi Zanders bisa dengan jelas merasakan sensasi kesemutan saat pertama kali mengaplikasikannya. Namun tak lama kemudian lukanya terasa sejuk, dan rasa sakit sebelumnya jelas berkurang banyak. Apakah obat ini benar-benar ajaib? Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan, lalu mengambil perban dan membalut lukanya. Setelah membalut lukanya, Fendi Zanders berdiri perlahan dan bergerak sebentar. Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan bahwa lukanya telah banyak sembuh, dan efek obat Jinchuang Qin Lan memang sangat signifikan. Pada saat ini, pertanyaan lain muncul di benak Fendi Zanders. Artinya, siapakah Qin Lan? Entah itu keahlian Qin Lan atau sebotol obat emas yang diberikan Qin Lan kepada Fendi Zanders, semuanya memberitahu Fendi Zanders bahwa identitas dan latar belakang Qin Lan jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bab 780. Fendi Zanders selalu berpikir bahwa Qin Lan hanyalah seorang wanita kaya. Namun, karena berbagai alasan, Qin Lan tidak bisa memberitahu Fendi Zanders siapa dia. Namun setelah mengalami hal-hal tersebut hari ini, Fendi Zanders menemukan bahwa latar belakang identitas Qin Lan jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pertama-tama, Qin Lan adalah seorang pejuang, dan kedua, Qin Lan juga dapat memobilisasi sosok setingkat Sue Yuan Kun sesuka hati. Potongan-potongan informasi ini saling terkait, dan semakin Fendi Zanders memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Fendi Zanders tanpa sadar melihat ke lokasi kamar mandi. Saat ini, Qin Lan sedang mandi di kamar mandi. Melalui kaca buram tembus pandang di kamar mandi, Fendi Zanders samar-samar bisa melihat sosok seksi Qin Lan. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa menunggu sampai Qin Lan keluar, dan kemudian menanyakannya dengan hati-hati. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, lalu bangkit dan berjalan mengitari rumah Qin Lan. Setelah bolak-balik sepanjang hari, Fendi Zanders jelas sedikit lelah saat ini. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur Qin Lan. Meskipun asrama ini dialokasikan secara seragam oleh Universitas Jiangcheng, Qin Lan sendiri yang merenovasinya. Bagaimanapun, wanita muda seperti Qin Lan tidak kekurangan uang. Tempat tidur besar Qin Lan sangat nyaman untuk berbaring, bahkan lebih nyaman daripada tempat tidur Fendi Zanders di Dijing Manor. Selain itu, tempat tidurnya memancarkan aroma menawan, yang persis sama dengan milik Qin Lan. Mencicit. Saat ini, Qin Lan keluar dari kamar mandi setelah mandi. Saat ini, Qin Lan mengenakan baju tidur seksi, rambutnya masih basah, kakinya yang ramping dan indah terekspos ke udara tanpa syarat, dan sepasang sandal diinjak di kakinya yang berwarna merah muda dan lembut. Ketika Qin Lan melihat Fendi Zanders terbaring di tempat tidurnya, dia berteriak tanpa sadar, lalu bergegas dan berteriak pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, siapa yang membuatmu berbaring di tempat tidurku? Mandikan. Cepat keluar dari sini. Qin Lan adalah seorang wanita yang terobsesi dengan kebersihan. Saat Fendi Zanders membantunya membicarakan masalah tersebut, Qin Lan juga berkali-kali memberitahu Fendi Zanders bahwa dia tidak boleh menyentuh tempat tidurnya. Pada saat ini, Qin Lan melihat Fendi Zanders terbaring di tempat tidurnya seperti ini, jadi dia secara alami sangat marah di dalam hatinya. Guru, hanya ada tempat tidur seperti itu di ruangan ini. Saya terluka, dan itu karena cedera Anda. Jika saya tidak berbaring di sini, di mana saya harus berbaring? Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan kembali berbisik ke Qin Lan. Kamu bisa berbaring dimanapun kamu suka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Senang aku bisa membawamu masuk. Bangunlah dengan cepat.
Kinlan mendorong Fendi Zanders dengan keras, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Tapi Fendi Zanders masih terbaring tak bergerak di tempat tidur, dia sudah memikirkannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Kinlan hari ini, dia tidak akan menyerah. Apakah kamu akan turun atau tidak? Kinlan mendorong Fendi Zanders dengan keras. Jika aku tidak turun, kakiku sakit, dan kamu masih memperlakukanku seperti ini, jawab Fendi Zanders ringan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kinlan berteriak dengan nada patah, lalu duduk di samping Fendi Zanders dengan marah, matanya penuh amarah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Kinlan, dan kemudian bertanya dengan lembut, mengapa kamu tidak mendorongnya? Aku sedikit lelah. Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Dan Fendi Zanders memandang Kinlan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Guru, bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya, siapa Anda? Mengapa keterampilan Anda begitu bagus? Bukankah kamu sudah menanyakan pertanyaan ini padaku? Dan aku sudah menjawabmu. Aku belum bisa memberitahumu identitasku. Begitu aku memberitahumu identitasku, itu tidak akan merugikanmu. Untung, aku tidak melakukannya. Saya tidak bermaksud memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang pejuang, tetapi sekarang setelah Anda menemukan saya, maka saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Tetapi meskipun aku tahu kamu adalah seorang pejuang, aku masih belum mengenalmu. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Bagaimana aku bisa bekerja sama di masa depan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata pada Kinlan. Ketika waktunya tepat di masa depan, secara alami aku akan memberitahumu identitasku, tetapi mengetahui terlalu banyak sekarang tidak akan ada gunanya bagimu, jadi tidak peduli bagaimana kamu bertanya padaku, aku tidak akan memberitahumu, jika kamu ingin menyelidikiku, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan energi Anda, karena tidak mungkin Anda menyelidiki identitas saya. Kinlan berkata dengan nada yang sangat tenang. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, menoleh dan melirik ke arah Kinlan yang menawan di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh Kinlan, tetapi Fendi Zanders tidak punya cara untuk menanyakan hal ini dari mulut Kinlan sekarang, jadi Fendi Zanders sangat kesal. Meskipun Kinlan tidak melakukan apapun terhadap Fendi Zanders untuk saat ini, Fendi Zanders merasa terlalu berbahaya baginya untuk memiliki seorang wanita yang tidak dia pahami sama sekali di sisinya. Terutama setelah mengetahui bahwa Kinlan adalah seorang pejuang, Fendi Zanders semakin ingin tahu siapa Kinlan. Saat ini, Fendi Zanders bahkan tidak tahu apakah Kinlan adalah teman atau musuhnya. Fendi Zanders, aku sedikit lapar. Tetapi pada saat ini, Kinlan tiba-tiba menoleh ke Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Kinlan, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu katakan? Aku bilang aku lapar, apa kamu tidak mendengarku? Kinlan menatap Fendi Zanders dengan tajam. Itu bukan guru Kin. Saya seorang pasien sekarang. Apa hubungannya dengan saya jika Anda lapar? Anda tidak ingin saya memberi Anda sesuatu untuk dimakan, bukan? Fendi Zanders berteriak pada Kinlan dengan ekspresi patah. Aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Tentu saja kamu pergi mengambilkanku sesuatu untuk dimakan. Bangunlah dan ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Kinlan mengulurkan tangan dan mendorong Fendi Zanders dengan lembut. Bukankah kita sudah makan di Emperor's Club? Fendi Zanders berkata dengan nada putus asa. Oh, saat itu aku sedang memikirkan bagaimana cara mengatasi insiden Tang Xiaonian. Aku tidak makan banyak sama sekali. Aku lapar sekarang, jadi cepatlah mencari sesuatu untuk dimakan. Kinlan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku tidak pergi. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa jika Kinlan memintanya bangun dari tempat tidur sekarang, tidak akan mudah untuk bangun nanti. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin meminta izin? Kinlan menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, bukankah kamu sudah menyetujui permintaan cuti saya? Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih ingin meminta izin? Kinlan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Oke, anggap dirimu kejam. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders berbisik kembali ke Kinlan, lalu berbalik dan berjalan menuju dapur.